Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil analisis dan revisi perencanaan keuangan dari keluarga kami. Oke, berdasarkan yang kami analisis, keluarga Bapak Aldin Firdaus Sugianto, yaitu saya, itu memiliki total pendapatan sebesar Rp32.300.000 per bulan yang berasal dari gaji suami, yaitu dari saya, dan gaji istri, serta ada dari usaha kos-kosan juga. Sementara itu, total pengeluaran dari keluarga kami itu mencapai Rp14.300.000 per bulan. Nah, dengan demikian, keluarga kami itu masih memiliki surplus atau sisa dana sebesar Rp18 juta setiap bulannya. Secara umum, kondisi keuangan keluarga kami itu tergolong baik ya, karena memiliki lebih dari satu sumber pendapatan. Ya, tadi dari gaji suami dan gaji istri, terus juga ada dari usaha kos-kosan juga pemasukannya. Kemudian kami juga mampu menyisihkan lebih dari 50% dari total pendapatan. Kemudian kami juga telah memiliki beberapa aset seperti usaha kos-kosan seperti yang tadi disinggung. Kemudian ada investasi reksadana, kemudian investasi emas dan tabungan pendidikan, serta adanya dana darurat. Kondisi keuangan pun belum sepenuhnya ideal karena masih terdapat beberapa aspek lah yang perlu ditingkatkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke permasalahan dan goals jangka pendek. Beberapa permasalahan ditemukan dalam kondisi keluarga kami adalah dana darurat yang belum ideal, dana pendidikan anak yang masih terbatas, dan nilai investasi yang masih relatif kecil, serta belum adanya perencanaan dana pensiun yang jelas. Untuk mengatasi hal tersebut, keluarga menetapkan tujuan keuangan jangka pendek selama 10 tahun ke depan atau hingga tahun 2036. Pada periode tersebut, fokus utama keluarga kami adalah menyelesaikan pendidikan anak terlebih dahulu, kemudian memperkuat kondisi keuangan, dan meningkatkan nilai aset serta investasi. Nah, dalam perencanaan jangka pendek terdapat 4 target utama yang ingin dicapai. Pertama, dana pendidikan anak sebesar 300 juta yang terdiri dari 150 juta untuk Alia dan 150 juta untuk Irfan. Lalu yang kedua, dana darurat ideal sebesar 175 juta atau setara dengan sekitar 12 kali pengeluaran bulanan keluarga. Lalu yang ketiga, pengembangan usaha kos-kosan sebesar 100 juta untuk renovasi dan peningkatan fasilitas. Dan yang keempat adalah peningkatan nilai investasi hingga mencapai 500 juta melalui instrumen seperti reksadana dan emas. Dengan demikian, total target keuangan jangka pendek yang ingin dicapai keluarga adalah sebesar 1.075 miliar. Oke, selanjutnya itu goals jangka panjang tahun 2046. Jadi selain target jangka pendek, keluarga kami juga itu menyusun tujuan keuangan jangka panjang untuk 20 tahun mendatang atau tahun 2046. Jadi pada masa tersebut orang tua itu udah memasuki masa pensiun, sehingga fokus utama keluarga yaitu menjaga stabilitas finansial tanpa bergantung pada penghasilan aktif. Untuk target pertamanya itu dana pensiun sebesar 2,5 miliar. Untuk target keduanya itu investasi dan aset produktif sebesar 1 miliar. Target ketiga yaitu dana kesehatan hari tua sebesar 300 juta. Dan target terakhir yaitu dana warisan keluarga sebesar 500 juta. Jadi secara keseluruhan, total target keuangan jangka panjang keluarga kami itu mencapai 4,3 miliar. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Arman Maulana. Di sini saya sebagai konsultan keuangan, yang dimana untuk mencapai target dana tersebut perlu adanya mengelola surplus dana yang dimiliki oleh keluarga ini sebesar 18 juta, yang dimana alokasinya berupa 5 juta untuk dana darurat, serta 4 juta untuk dana pendidikan, 4 juta untuk dana pensiun, 3 juta untuk investasi reksadana, serta 2 juta untuk investasi emas. Yang dimana keluarga juga perlu mengelola pengeluaran di setiap harinya, serta mengembangkan usaha kos-kosan dan investasi secara konsisten, serta adanya evaluasi keuangan secara berkala. Yang dimana keluarga juga perlu memperhatikan untuk penjagaan finansial seperti asuransi kesehatan. Tetapi di sisi lain, keuangan kondisi di keluarga
ini sudah cukup stabil karena memiliki surplus dana yang cukup besar. Tetapi diperlukan juga untuk peningkatan di bagian dana darurat dan dana investasi. Karena saat keluarga ini sudah cukup mengelola keuangan yang rapi serta adanya pengelolaan secara berkala, gunanya adalah untuk mencapai finansial yang lebih sehat di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.